Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak yang dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah pada kesempatan yang begitu sangat berbahagia ini kita sama-sama telah membacakan zikir petang dengan membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan sebagai penutup di tahun 2020 Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu yang sedang sakit, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, cerdas, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan dunia kita, urusan akhirat kita dimudahkan dan diberikan rezeki yang banyak, halalan, thayyiban. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak boleh minum dulu. Boleh. Ya, habis zikir minum dulu boleh. Umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Karena dipimpin oleh Nabi yang terbaik. Nabi yang dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para Nabi dan pemimpinnya para Rasul. Maka berbahagialah kita yang menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hanya memberi pengetahuan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka segeralah membaca sholawat. Contoh seperti tadi, kita menjadi umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad. Nah, Ibu langsung jawab, Bapak Ibu jawab, Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abghalun nas, sebakhil-bakhilnya manusia, semedit-meditnya manusia, man lam yusalli, dia tidak mau bersalawat, idza dzukira ismi, ketika namaku itu disebut. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nama Nabi Muhammad, segera membaca salawat. Kalau kita tidak membaca salawat, kita diperingkatkan, dicap orang yang paling pelit. Ya, itu pengertiannya. Pada kesempatan yang mulia ini, Nabi Muhammad itu nabi yang sudah kita jelaskan kurang lebih 2 minggu yang lalu, dari mulai sejarah kelahirannya sampai wafatnya, itu menjadi nabi yang terbaik, Pak. Kok bisa sih Ustadz? Nabi yang lain emang nggak baik? Nabi yang lain baik, tapi ada yang terbaik. Ulama mengatakan, Nabi Nuh contohnya, ketika umatnya tidak menerima dakwahnya, umatnya tidak mau dimasukkan ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh tidak sabar. Nabi Nuh berdoa untuk apa? Untuk ditenggelamkan umatnya. Tuh. Itu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi yang lain juga sama seperti itu. Nabi Yunus. Dakwahnya ditolak oleh umatnya. Umatnya ditinggalin, Pak. Ditinggalin sendirian. Ya, dia pergi ke tengah-tengah laut, ternyata diuji di situ. Di tengah laut Allah berikan teguran. Nabi Muhammad SAW ketika diuji dengan umatnya yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak menerima ajarannya Allah, bukan mendoakan keburukan, tapi mendoakan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala catat Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada posisi yang paling tinggi, yang paling sempurna akhlaknya. Bapak dan Ibu, tidak ada nabi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan gelarnya dan pangkatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh kepada Nabi Musa, Allah hanya ucapkan ya Musa. Wa idqala Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ibrahim, cukup dengan namanya saja.
Tapi ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, Allah memanggilnya ya ayyuhan nabi. Masya Allah. Ya ayyuhan nabi, tidak dipanggil nama. Kalaupun ada yang dipanggil nama dalam Al-Quran dengan pangkatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadur Rasulullah, namanya, gelarnya. Jadi kita harus bangga menjadi umatnya Nabi. Karena menjadi umat yang terbaik. Bapak, contoh. Di zaman Nabi Musa, kalau ada orang ingin bertaubat, itu taubatnya dengan cara membunuh dirinya sendiri. Jadi ada orang melakukan dosa, itu taubatnya membunuh dirinya sendiri, baru Allah bangkitkan kembali. Umatnya Nabi Musa, ketika terkena najis pakaiannya, maka bukan dicuci, tapi dirobek. Umatnya Rasulullah SAW mau bertobat cukup dengan istighfar dan mengakui kesalahannya. Selesai. Jadi banyak umat-umat terdahulu dan bahkan para nabi ingin dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Maka itu Bapak dan Ibu, sebagai umatnya, salah satu kewajiban, ulama-ulama mengatakan kewajiban untuk memperbanyak membaca sholawat. Coba bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali Bapak baca dapat 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, barang siapa man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu, Allah akan memberikan dia keselamatan, memberikan pahala, yaitu 10 kebaikan. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, kok itu pakai sayyidina? Ada orang baca Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai sayyidina. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengharuskan umatnya Rasulullah memanggil panggilan yang agung. Memanggil panggilan yang agung. Allah saja tadi memanggil Nabi Muhammad nggak pakai nama doang. Pakai namanya, pakai pangkatnya. Sayyidina itu artinya tuan. Tuan, bukan Tuhan. Terus salah denger nih gara-gara pakai Zoom. Tuan. Tuan yang mulia, baginda. Ya, Sayyidina itu artinya baginda. Saya sering kalau ceramah di mana-mana, kalau maulid Nabi, saya bilang begini. Kenapa pakai Sayyidina? Gampangnya begini deh. Bapak punya anak. Ya, Bapak punya anak. Anak Bapak manggil sebutan Bapak nggak pakai Bapak. Langsung nama. Contoh gampang ya. Anak saya namanya Alvaro. Ya, manggil saya nggak pakai sebutan Bapak. Langsung aja dia pulang sekolah, Hari, ambilin kopi dong, misalkan gitu. Hari, benerin tasnya dong. Kira-kira itu anak ditambahin uang jajan apa digaplokin itu kira-kira itu. Kita sama orang tua aja manggilnya dengan panggilan yang baik. Apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang Ustaz, itu nggak pakai Sayyidina. Oh, itu orang kurang ajar itu sama Nabi. Ya. Giliran dia mau dipanggil Bapak, Ustadz, Kiai Haji, Syekh, maunya dipanggil seperti itu. Lengkap dengan gelarnya LC, MA, MCK. Aduh banyak amat deh tuh pokoknya. Tapi ketika dengan Nabi Muhammad nggak mau. Nah kita yang mendengar kajian Zoom ini pakai Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Bapak yang Ibu, dahsyatnya salawat begitu banyak. Tadi yang pertama, satu kali kita membaca salawat, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi dengan membaca sholawat, ya, membaca sholawat, Allah cucurkan rahmat, Allah cucurkan kebaikan. Dan sholawat itu adalah ibadah yang tak terkekang oleh waktu dan tempat. Ya. Ibadah haji ada waktunya, bulan haji. Ibadah puasa Ramadan ada waktunya. Ibadah sholat ada waktunya. Ya, Pak Ustadz itu tetangga saya rajin. Sholat zuhurnya jam 10 pagi. Itu bukan rajin. Itu namanya orang keblenger.
belum waktunya udah laksanakan sholat zuhur. Nah, kalau sholawat, mau waktunya pagi silakan, waktunya sore silakan, malam silakan, di perjalanan silakan, di rumah silakan, di perkantoran silakan, di wisma atlet silakan, di warteg silakan. Karena tak tertekan oleh waktu dan tempat. Wah ibadallah. Jadi yang pertama sholawat, memperbanyak sholawat, memperbanyak pahala. Kita sholat tadi Pak, sholat asar, dan nanti akan sholat maghrib dan sholat isya. Apakah ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan, kullu amalin bainal raddi wal qabuli. Setiap ibadah antara diterima atau tertolak. Jadi sholat kita belum pasti diterima. Puasa kita belum pasti diterima atau tertolak. Tapi ada satu amalan, satu ibadah yang selalu diterima, enggak pernah ditolak. Yaitu apa? Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita miris Pak. Miris sekali. Ya, beberapa banyak kalau lihat di sosial media, anak-anak muda kita lebih hafalnya lagu Korea. Dia sendiri nggak ngerti artinya Pak. Dia sendiri nggak paham, terobsesi menjadi artis Korea. Seolah-olah cintanya bagaikan cintanya orang Korea. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dia lupa. Ya. Makanya ajarkan. Ya. Di rumah kita, kalau sudah masuk malam Jumat, setel di YouTube, marhabanan, setel di YouTube. Ya. Kita setelkan anak-anak kita, keluarga kita untuk mendengarkan. Salawat-salawat Nabi diajarkan. Jadi yang pertama, salawat itu ya dilipat gandakan pahala kita. Ya, satu kali salawat 10 kebaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu membaca salawat dimudahkan segala urusannya. Sering kan kalau kita dengar kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib bilang, kalau mau gampang, lancar rezeki, dapat kerjaan, lunas beli ini, beli itu, perbanyak salawat. Emang begitu Ustadz? Iya betul. Dulu, ya, dulu ada satu riwayat mengatakan Pak, ya, ada orang yang buta datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia orang yang ingin diberikan oleh Allah SWT penglihatan. Ini orang buta datang ke Nabi Muhammad SAW. Maka orang buta itu bilang, ya Rasul, aku ini pengen bisa melihat. Engkau kan seorang Nabi dan seorang Rasul. Hamba mohon tolong bantu saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya ini bisa melihat. Nabi bilang, bacalah sholawat dengan seperti ini. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyur rahmah, ya Muhammad. Inni atawajjau bika ila rabbi fi hajati litukdoli Allahumma syafihu. Masya Allah. Ketika orang Badui tersebut ya yang membaca salawat itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, matanya bisa melihat. Jadi orang yang membaca salawat dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Pengen punya apa Pak? Baca salawat. Ya, tapi jangan melihat mobil mewah di jalan raya, Allah ya nggak perlu gitu juga ya. Kita tuh bagusnya baca salawat itu ya dengan niat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Emang nggak boleh saat ngarepin dunia? Boleh. Cuma yang paling utama itu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tadi datang kepada Rasul, tadi awalnya matanya buta, tiba-tiba bisa melihat karena membaca sholawat. Hari ini yang sakit, udah baca sholawat. Apalagi terkenal, ada yang namanya sholawat untuk penyembuhan. Ya, udah hafal mungkin itu semua rata-rata. Ya, itu sholawat kita baca. Ustadz, yang panjang-panjang saya emang nggak hafal Ustadz. Kata Nabi SAW, paling pendeknya sholawat adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling pendeknya. Panjangnya gimana Ustaz? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Panjangnya. Pendeknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz,
Kalau yang tasyahud akhir kita baca setiap hari boleh? Boleh, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Ya, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu lebih panjang. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti yang nomor 3, dahsyatnya salawat adalah kita mendapatkan kemuliaan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca salawat adalah orang yang berhak masuk ke dalam surgaku. Masya Allah. Ya. Ustadz, berarti salawat doang Ustadz, kagak sholat. Ah, ini deblek juga namanya ini. Enggak begitu. Ya, orang yang membaca salawat itu artinya orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah. Sekarang Rasul tempatnya di mana nanti? Di surga. Nah, seorang pengasih pencinta yang selalu menyebut namanya, itu dia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi para sahabat tuh sangat gembira ketika dekat dengan Rasulullah. Bahkan para sahabat tuh ingin ya berdekat dengan Rasulullah bukan cuma di dunia, tapi di surga, bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ustadz, potongan kayak kita kira-kira bisa masuk ke dalam surga bareng Rasulullah nggak? Bisa, insya Allah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kullu ummati ya yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Meskipun kalimat kullu ini bukan berarti semuanya, tapi sebagian. Lalu Nabi mengatakan, kecuali orang-orang yang menolak keindahan surga. Para sahabat bingung, wahai ibadah Allah. Semua umatnya dijamin masuk ke dalam surga, tapi Rasul mengatakan kecuali orang-orang yang menolak kenikmatan surga. Lalu para sahabat tanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Kiranya orang kayak gimana sih ya Rasul? Yang nggak mau masuk ke dalam surga, yang menolak keindahan kenikmatan surga. Kata Nabi, "Man atani." Ya, siapa orang yang taat kepadaku dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Waman asani faqad aba. Dan orang-orang yang tidak patuh kepadaku, tidak taat kepada syariatku, tidak patuh kepada agamaku yang aku bawakan, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang menolak keindahan surga. Masya Allah. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, orang yang membaca salawat, orang yang dijadikan orang yang mulia dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemarin sudah kita jelaskan banyak tentang keistimewaan Rasulullah, mulai dari keringatnya, mulai dari matanya, kulitnya, postur tubuhnya. Begitu indah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kalau pengen mulia maka amalkanlah sunnah. Hidupkanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang kedua memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan sebagai penutup, ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammadin alat fajami'u khalqi tahta zilalihi. Kata ulama, di atas langit dunia ini ada yang namanya sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di atas langit dunia ini Pak ada sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan peristiwa itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj naik ke Sidratil Muntaha, Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad SAW mencopot sandalnya. Jadi Nabi Muhammad tidak diperintahkan mencopot sandalnya, padahal menuju Sidratil Muntaha. Ya. Ladatur nudiya musakhlah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ingin mendapatkan wahyu dari Allah, berjumpa dengan Allah, berkata dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu di Bukit Tursina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, copot sandalmu. Engkau berada di lembah yang disucikan. Insya Allah kita bisa haji, bisa umroh, bisa ziarah ke Mesir, bisa melihat Bukit Tursina. Ya.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa masih di dunia. Masih di dunia di Bukit Tursina, sendalnya disuruh copot. Wa Ahmad ladal arash lam yu'mar bi khal'ini ali. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di langit dunia, sudah di Sidratil Muntaha, tapi Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencopot sandalnya. Baik, Bapak yang Ibu, jadi dahsyatnya salawat itu ada 3. Begitu banyak, tapi Al-Fakir hari meringkas menjadi 3. Yang pertama, orang yang membaca salawat dibanyakan pahalanya. Yang kedua, orang yang membaca salawat masuk ke dalam surga. Yang ketiga, orang yang membaca salawat itu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Baik, sebelum menutup, mari sama-sama kita baca salawat sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim ajma'in. Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, cepat sembuh, tenang, banyak doa, banyak berzikir, banyak sholawat, tidak perlu stres, bertawakal, sandarkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2021 sehat walafiat, pulang dari Wisma Atlet. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, jangan lupa salat maghrib, makan yang banyak, baca Quran, baca Yasin, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.